Secara pribadi waktu itu masih kecil di Ciamat, kalau malam itu mendengar suara tembakan. Hingga karena Al-Wali dan Pak Kabir waktu itu anggota konstituan di Bandung, kalau malam kita ngungsi istilahnya. Kolong rumah Amben itu yang ada kolongnya itu kita di situ mengungsi. Kita waktu itu masih berumur di bawah 5 tahun atau 6 tahun ya. Saya tidak mengerti mengapa begitu. Tapi kalau siang biasa normal seperti ini. Ada pasar, ada kehidupan jual beli, bersosial. Tapi kalau malam mulai gelap itu mencekam. Tahun 1950 beliau mendapatkan kepercayaan dari negara, dari pemerintah untuk memegang pemerintahan di Guadanaan Pamaraya. Waktu itu padahal beliau seorang kiai, ternyata memang di Presiden Banten khususnya, yang waktu itu presidennya adalah Kiai Ahmad Khatib. Jadi semua yang diangkat menjadi udana, bupati, camat itu kan adalah orang-orang kalangan pesantren. Di samping beliau menjabat di pemerintahan sebagai seorang udana, beliau juga menyebarkan misi almater beliau yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan pada saat pemilihan umum pertama tahun 1955, beliau diminta Nahdlatul Ulama untuk keluar dari Masyumi, dan Nahdlatul Ulama pun menjadi partai politik peserta yang ikut pemilu pada tahun 1955. Beliau sangat gencar sekali mensosialisasikan dan mempromosikan Nahdlatul Ulama di wilayah Banten, dan tidak berlebihan jika beliau dianggap sebagai pelopor masuknya Nahdlatul Ulama di wilayah Banten. Dan setelah pemilihan legislatif selesai, beliau pun ikut terpilih menjadi salah seorang pejabat konstituan di Bandung pada tahun 1959 dengan merangkap sebagai wadana di wilayah Ciamat. Pada tahun 1959, saat Badan Konstituante dibubarkan oleh dekret presiden, dan dari sana beliau bertekad kembali ke pondok pesantren melanjutkan. Tahun 1959 adalah tahun penelusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali bendera demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden itu. Mencoba berpindah dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Agama. Dan di Departemen Agama, beliau dipercaya sebagai pejabat Direktorat Pendidikan Agama yang ditugaskan di pondok pesantren yang beliau dirikan sampai pensiunnya pada tahun 1972. Kiai Abdul Kabir adalah sosok ulama besar di wilayah Banten. Saya itu sebagai tangan kanan beliau. Segala sesuatu masalah sekolah ini, alhamdulillah saya selalu mengetahui. Ya, karena barangkali saya sebagai tangan kanannya, bahkan yang saya masih ingat, kalau sekarang itu ada semester, ada ulangan dulu ulangan apa saja yang beliau berikan kepada muridnya itu tiap ada ulangan diberikan kepada saya untuk
memeriksanya. Alhamdulillah, itu barangkali yang yang sangat berkesan bagi saya, ya. Ya, karena pada waktu hidup beliau, saya barangkali kalau sekarang barangkali ada mau ada jodoh dengan keponakan beliau yang diurusi beliau, namanya adalah Semi Rusmini. Ya, saya pada waktu itu selalu diomongin oleh beliau, dimana diomonginnya selalu diberikan pengarahannya sewaktu tiap maghrib, habis sholat maghrib nunggu isya, beliau itu selalu manggil saya, ngomongin saya, pokoknya jadikan saja PNI dengan Semi, insya Allah Abah doakan kalau Semi dengan PNI terjadi pernikahan, insya Allah karena saya sebagai orang yang miskin, yang tidak punya, kata saya, bah, jangan saya kawin, untuk biaya sendiri saja tidak punya, kata saya, udah masalah kawin jangan memikir, masalah biaya jangan memikirkan itu, biaya segala macam, masalah kawin segala macam jangan dipikirin, bahkan sampai ke tingkat jasnya saya dibelikan oleh Pak almarhum. Ya, itu barangkali pesan yang sangat saya katakan bahwa almarhum adalah dalam mendidik anak didiknya, dalam mendidik anak sangat berpesan sekali. Ya, itu pada saya. Hanya barangkali karena sudah takdir Tuhan, takdir dan kodok Tuhan telah menentukan, sewaktu terjadinya pernikahan saya, almarhum jatuh sakit dan langsung almarhum itu datang kepada ajalnya. Kita tahu bahwa ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan pada akhirnya, di tengah usaha beliau dalam mendirikan pondok pesantren dan pendidikan formal mu'alimin, beliau pun dipanggil Sang Kholik untuk menghadapnya pada tanggal 15 Sya'ban tahun 1395 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1975. Dan saat ini, pondok pesantren yang beliau dirikan terus berkembang di bawah asuhan kedua putranya, Kiai Haji Athoillah Kabir SPDI dan Kiai Haji Idi Faridi Hakim LML, serta didukung oleh dukungan keluarga dan alumni, masyarakat dan pemerintah. Sehingga pada saat ini pondok yang beliau dirikan dikenal dengan nama Pondok Pesantren Nur Al Falah atau Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Kabir. Dan saat ini membawahi beberapa lembaga, di antaranya Pondok Pesantren Putra dan Putri, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Dan karena jasa beliau dalam pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Serang memberikan penghargaan kepada beliau berupa penamaan jalan sepanjang 2 km dengan nama Jalan Kiai Haji Abdul Kabir. Di akhir biografi singkat ini, ada beberapa catatan penting yang perlu diingat. Pertama, bahwa nama Kiai Haji Abdul Kabir, NU dan Banten tidak dapat terpisahkan. Terlebih, secara garis keturunan, Kiai Haji Abdul Kabir adalah keturunan Hasanuddin Banten. Dan itu juga berarti bahwa beliau memiliki garis keturunan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kedua, pengabdiannya kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara patut kita contoh oleh murid, keturunan, dan generasi penerusnya. Dan kemudian kita mohon kepada yang menciptakan serta mengembalikan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa buruk kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal baik yang telah beliau perbuat selama hidupnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah beliau di tempat yang mulia. Guruku, jasamu tidak pernah kami lupakan. Dan akhirnya, demikianlah akhir dari biografi singkat Kiai Haji Abdul Kabir. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi